Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Banjaran 1, kepada yang terhormat Bapak Ibu serta staf SDN Banjaran 1, serta Ibu narasumber yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan kelas 6 ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Karimatus Salamah selaku CGP Angkatan 11 Kota Kediri. Baiklah Bapak Ibu, untuk yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami selaku pembawa acara untuk membacakan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan, kedua sambutan, ketiga pembacaan doa, dan keempat penutup, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala SDN Banjaran 1 kepada Bapak Indra Purnawan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Siti Karimatus Salamah, CGP Angkatan 11. Alhamdulillah Ibu Siti Karimatus Salamah ini telah lulus seleksi dan mengikuti CGP Angkatan 11. Yang kedua kalinya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang nanti kita nanti sahabatnya di yaumul qiyamah nanti. Untuk selanjutnya pada teman-teman yang belum ikut CGP nanti bisa disemangati Bu Siti Karimatus Salamah agar semangat untuk ikut segera mendaftar dan menyusul untuk bisa ikut CGP. Saya cuma bisa mensupport dan mendukung Bapak Ibu guru semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dalam diikuti diseminasi budaya positif ini sampai akhir sehingga panjenengan semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyusul Ibu Siti Karimatus Salamah dan Ibu Belita yang kemarin sudah lulus angkatan berapa? Angkatan ke-7. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Indra atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masukin acara diseminasi, marilah kita berdoa bersama kepada Bapak Hasan selaku Guru Pendidikan Agama Islam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum acara dilanjutkan kita berdoa sejenak, semoga pada siang setengah sore ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh narasumber kita Ibu Siti Karimatus Salam, CGP Angkatan 11 Kota Kediri. Mari kita berikan aplaus yang meriah kepada beliau. Baik, terima kasih Bu Benta atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah meluangkan waktu yang dari mau ke sore ini untuk ikut serta dalam diseminasi budaya positif. Dan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan izinnya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, ya, tapi saya hanya membagikan praktik baik yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Jadi di sini saya bukan yang lebih pintar atau bagaimana, tidak, karena ya Bapak Ibu yang sudah lama atau sudah senior ini malah yang jauh lebih punya berpengalaman daripada saya. Nah, di sini nanti saya akan membagikan praktik baik budaya positif. Sebelum ke materi, saya ingin meminta dua orang. Bisa Bu Benita dan Bu Anita, saya minta bantuannya Bu Anita untuk ke depan, dan Pak Hasan. Pak Hasan, boleh minta bantuannya ke depan Pak Hasan? Kita akan ice breaking dulu tentang bagaimana kita bisa mengkontrol orang lain. Sebentar, ada kertas atau tidak ya? Silakan agak di depan ya, agak di depan. Ya, adanya ke sana, ke kamera. Ada pesawat lampunya. Pesawat lampu. Di sini saya saya ada uang.
saja ya Bu ya, dengan banyak-banyak. 2000 ini saya akan berikan kepada Bu Anita. Bu Anita minta tolong digenggam dengan erat. Kemudian Pak Hasan, kita drama sedikit ya. Ya, tidak enggak, tapi boleh berhadapan-hadapan Bu Anita dan Pak Hasan. Bu Anita sudah memegang yang saya beri dengan erat dan kuat ya. Pak Hasan nanti ya silakan bagaimana cara Pak Hasan untuk merebut apa yang di tangannya Bu Anita. Bagaimana caranya? Coba, bisakah Pak Hasan membuka kepala tangannya Bu Anita? Ini contoh. Hanya contoh saja. Iya. Coba Bu Anita dipegang erat-erat. Ya. Coba Pak Hasan bisa nggak membuka kepala tangannya Bu Anita? Bisa. Ikuti arahan saya yang terus buka sendiri. Oh gitu. Dibujuk ya Pak? Dibujuk. Oke. Bisa. Tanpa harus menentu tapi Oh iya. Tapi Bu Anita tidak membuka. Ada lain Pak? Ada cara lain kan? nggak dulu kemarang dulu. Pemikirannya begitu. Harus ada yang lebih besar. Nominalnya harus lebih besar. Ada cara lain Pak? Gini. Enggak apa-apa. Bukan murid ya. Apakah hanya sebatas itu saja Pak Hasan? Kiat-kiatnya mana Pak Hasan? Besar lainnya. Coba Pak, membuka kepala tangannya Bu Anita Pak. Kira-kira contoh solusinya begini. Ada yang harus mencari solusi. Kalau bukan iklan, kita bisa memberikan yang lebih besar supaya tangannya bisa terbuka. Supaya tangannya lebih terbuka. Kalau Bu Anita sedang memberikan suatu barang atau suatu hadiah, kemudian mau dibuka oleh Pak Hasan, boleh nggak kira-kira Bu? Kalau saya masih menyayangi ini pasti akan tetap saya genggam. Kalau bisa, Kayaknya udah apa ya, useless. Enggak ini takut lagi. kalau sudah tidak berguna ya Pak, kemudian langsung dikasih aja. Oke. Terima kasih atas waktunya ya. Boleh kembali duduk ya. Sama-sama kuatnya ya Bu ya. Nah, dari segi sedikit tadi atau ya SDP tadi, Bu Nunung, siapa sih sesungguhnya yang memegang kontrolnya? Tangannya itu Bu Nunung, kepala tangan yang tidak bisa dibuka tadi, itu yang siapa sih yang sesungguhnya memegang kontrol tersebut? Yang memegang kontrol diri kita sendiri. Yang bisa mengontrol membuka atau tetap memegang kuat itu adalah diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang mempengaruhi, tapi semuanya dari diri kita sendiri. Terima kasih Bu Nunung atas jawabannya. Jadi beri tepuk tangan ya. Jadi sekuat apapun orang lain itu mencoba mempengaruhi kita, kalau kita tidak mau pasti tidak akan terjadi apa, tidak akan ngikut gitu ya Bu Nunung ya. Oke, baik. Ya. Tidak ada yang bisa mengkontrol diri kita. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Gitu ya Bu Nunung ya. Sebelum ke sini, Bapak Ibu sepertinya sudah lelah, capek ya. Tadi habis makan gacoan, jadi ngantuk ya. Kita akan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat yang baru, ya. Ya. Oke, silakan berdiri juga boleh ya. Biar lebih semangat lagi.
Bapak Ibu. Ya, tepuk semangat dan duduk dan bangga. Oh iya, sorry. Tepuk dulu, tepuk semangat dan duduk. Duduk. Dan duduk. Pak Iwan ini kalau disuruh pasti paling semangat. Mau sekali lagi Pak Iwan? Nanti aja ya, nanti aja. Oke. Nah, kemudian setelah tadi ya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, dan yang bisa mempengaruhi, mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Di sini ada stimulus dan respon serta teori kontrolnya. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Apakah betul semua orang ini kebutuhannya sama? Tidak. Realitasnya adalah dalam kontrol kita atau pikiran kita itu adalah kebutuhan kita berbeda. Semua orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi antara saya dengan Bapak Ibu mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Dan itu tidak mungkin ya. Setiap orang, teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, misalnya kita melihat artis Korea gitu. Menurut saya artis Korea itu sangat ganteng kan. Tapi menurut Bu Nunung artis Korea seperti apa Bu Nunung? Cantik. Nah, jadi kan pandangan orang itu setiap orang berbeda-beda. Apa yang baik menurut kita itu mungkin tidak baik menurut orang lain. Apa yang kita lihat baik belum tentu baik juga di orang lain. Nah, yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, apakah bisa Bapak Ibu? Nggak bisa, ya. Yang ada adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus menyesuaikan, begitu. Yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dari kontrolnya adalah semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi setiap langkah kita pasti ada tujuannya. Jadi tidak mungkin langkah yang kita tuju, langkah yang akan kita lakukan begitu tidak memiliki tujuan. Pasti semuanya punya tujuan tersendiri. Dan yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengkontrol saya. Bagaimana Bu Del? Orang lain bisa mengkontrol saya Bu Del? Ya, kalau dilihat dari stimulus responnya dengan orang lain bisa mengontrol saya, saya tadi bisa melihat dari kegiatan yang sudah dipraktekkan oleh Bu Arba dan Pak Hasan tadi. Jadi betul katanya Bu Nunung, kalau yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi ketika ada stimulus respon bahwa orang lain bisa mengontrol saya, tapi ketika kita bisa mengontrol diri saya sendiri, maka orang lain pun juga tidak bisa mengontrol diri saya. Mungkin seperti itu Bu menurut saya. Terima kasih Bu Belita. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada nyatanya tidak. Hanya kita sendiri yang bisa mengkontrol diri kita. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa? Gimana nih Pak Indra? Dalam pembelajaran Pak, apakah kita bisa sepenuhnya mengontrol murid kita? Di dalam pembelajaran
ini stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin kita bisa mengkondisikan disposisi kita, tapi untuk mengontrol orang lain itu mungkin ya tidak bisa, karena beda dengan kita, kemauan orang dengan kemauan kita itu berbeda. Begitu. Terima kasih Bapak Indra. Nah, saya bisa mengkontrol orang lain. Ketika di kelas pun Bapak Ibu, kita tidak sepenuhnya bisa mengkontrol anak-anak didik. Ya. Mungkin apa yang kita suruh, bukan suruh ya, apa yang kita minta, gitu ya, pembelajarannya, kemudian ketika kita menerangkan, gitu, tidak semua anak itu bisa menerima. Jadi kalau dianya atau kontrol dirinya itu menolak, pasti apa yang kita sampaikan itu tidak akan masuk. Jadi kepada siswa pun kita tidak bisa sepenuhnya. Nah, saya setuju dan sepakat dengan Pak Indra bahwa kita hanya bisa mengkondisikan, bukan mengkontrolnya. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya adalah model berpikir menang, dan menang. Oke. Di sini adalah beberapa miskonsepsi yang ada di dalam kelas ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengkontrol murid. Nah, seperti tadi yang saya tanyakan kepada Pak Indra bahwa kita sebagai guru tidak bisa sepenuhnya mengkontrol murid kita. Baik, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid kita. Terkadang ya sebagai guru ada misalnya anak yang mohon maaf mungkin perilakunya agak menyimpang gitu ya. Kemudian kita nasihati, kita bujuk dia gitu, supaya berperilaku baik. Tapi kalau dalam dirinya sendiri itu tidak ada motivasi untuk merubah pola pikirnya sendiri, tidak ada unsur kiat-kiatnya sendiri untuk menerima apa yang kita sampaikan, ya anak tersebut akan seperti itu terus ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat bagi anak-anak atau peserta didik yang tidak bisa menerima kontrol kita, tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan, sepositif apapun, sepositif mungkin, dan seefektif atau bermanfaat mungkin pengajaran yang kita sampaikan kepada mereka. Kalau mereka sudah menolak dalam pikirannya, ya pasti tidak akan sampai, tidak akan dari kontrol tidak akan merespon begitu Bapak Ibu. Jadi dan ketika kita menyampaikan penguatan positif, ketika kita menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak-anak pun, kalau menurut mereka kata-kata kita ini kasar gitu ya, kan kadang ada anak yang cenderung lebih kecil hati, kemudian tangki cintanya ketika di rumah itu belum terpenuhi, kemudian di sekolah kita hajar habis-habisan, bukan ketika dia melakukan kesalahan kita langsung menggunakan nada yang tinggi mungkin, atau kita menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya, ya itu akan bahasanya itu akan mental gitu. Jadi tidak akan masuk. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Ini tidak selalu ya Bapak Ibu. Jadi saya pun dan itu kadang dulu sering mengatakan bahwa dan mengkondisikan anak itu merasa bersalah. Ternyata ya ketika kita membuat orang merasa bersalah itu jangka panjangnya itu tidak baik. Anak akan merasa insecure, anak akan merasa tidak introvert dengan kita. Jadi tidak bisa mengatakan hal-hal yang menurut dia bisa dikatakan.
tidak bisa terbuka. Akhirnya mereka akan menjauh, tidak nyaman dengan kita, dan akan membuat alasan-alasan. Misalnya kalau di kelas gitu, di kelas pula kadang ada yang tidak mau menulis, atau pura-puranya perutnya sakit, atau ke kamar mandi terus terang. Itu juga bisa menjadi evaluasi bagi kita ya Bapak Ibu. Jadi tidak semua yang diucapkan guru itu pasti benar. Kadang kita juga perlu evaluasi apa sih yang membuat anak ini tidak nyaman di kelas, apa yang membuat anak ini menjauh dengan kita, apa yang menjadi traumatiknya bagi dia gitu. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tidak betul ya. Itu adalah miskonsepsi bahwa orang dewasa itu tidak sepenuhnya bisa memaksakan kehendaknya kepada anak-anak, terlebih kita para bapak ibu guru. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, Bu Ana, saya minta pendapatnya dari kutipan Ki Hajar Dewantara ini, bahwa anak-anak ini hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Gitu. Ya, terima kasih Bu Ima. Jadi menurut pengalaman saya tentang kutipan dari Ki Hajar Dewantara ini, bahwa anak-anak itu hidup, dia punya takdirnya sendiri. Mereka dilahirkan itu punya tugas. Mereka dilahirkan di lingkungannya, berarti dia sudah mengemban tugas. Dia akan terbentuk dengan lingkungannya dan dia akan punya tugas yang untuk misalkan lingkungannya tadi. Jadi meskipun di sekolah anak itu punya pendidikan, jika anak itu memang sudah punya kodrat, punya tugas sendiri, dia hanya kita orang luar itu hanya bisa membimbingnya, memberikan bantuan wawasan yang mungkin berguna untuk masa depannya nanti, begitu. Jadi kalau saya ya kembali lagi tadi bahwa anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, kita hanya membantu tumbuhnya kodrat itu dengan bekal yang intinya kita membekali mereka supaya nanti mereka bisa melaksanakan tugas dari yang sudah diberikan oleh yang maha kuasa gitu gitu. Belajar banyak Bu Ima, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan ya Bapak Ibu, biar semangat ya. Siang-siang ini penontonnya tidur siang. Oke, baik, terima kasih Bu Ana atas jawabannya tadi, bahwa anak-anak mempunyai kodratnya masing-masing. Nah, anak itu bukan kertas kosong ya Bapak Ibu. Jadi sepakat ya, anak-anak yang datang di SD kita ini bukanlah kertas kosong. Jadi mereka itu sudah punya catatannya masing-masing di dalam kertas tersebut. Kita sebagai guru itu hanya bertugas menebali saja, bukan mencoret, bukan merobek, dan bukan membuang kertas tersebut. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang kita gaungkan pada saat ini ya Bapak Ibu, PNM, kemudian guru penggerak itu titik baliknya adalah dari pengajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama adalah pendidikan adalah menuntut. Pendidikan adalah menuntut. Gimana Pak Hasan? Minta pendapatnya dari segi agama. Pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan kebahagiaan sendiri. Pendidikan adalah menuntut, kalau pendapat saya itu iya, benar. Kenapa? Karena anak-anak tanpa adanya pendidikan, tanpa adanya tuntunan, dia tidak akan bisa mencapai kodratnya sendiri-sendiri. Untuk bisa
bisa mencapai pada kodratnya, anak-anak itu membutuhkan namanya pendidikan, membutuhkan seorang guru, membutuhkan seseorang yang bisa menjadi panutan agar mereka bisa mencapai kodrat yang seharusnya. Itu menurut saya. Sudah, terima kasih. Masya Allah, jawabannya sangat menundukkan hati. Pendidikan adalah menuntun. Jadi setiap anak itu perlu tuntunan ya bahasannya. Jadi kita di sekolah menjadi guru, digugulan, ditiru gitu. Nah, tugas kita tidak mengkontrol ya Bapak Ibu sekali lagi, tapi menuntun, mendidik anak-anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan, tapi kita bisa mengkondisikan. Seperti itu. Menuntut segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan alam dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai guru sudah tahu kodratnya anak seperti ini, kemudian kita juga harus mengikuti yang namanya kodrat zaman, di mana era sekarang itu adalah era digitalisasi. Jadi ya tentunya kita harus belajar begitu Bapak Ibu, tidak bisa stagnan di situ-situ saja, tidak bisa hanya berfokus pada guru. Jadi kita fokusnya sekarang bukan ke gurunya, tapi ke muridnya. Bagaimana murid itu lebih aktif daripada gurunya, begitu. Yang kedua adalah pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan harus berpihak kepada murid sesuai dengan minat, bakat, kemampuan anak. Nah, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu muaranya adalah murid, dan murid. Jadi apapun segala cara dan yang kita lakukan sampai detik ini, apalagi untuk Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun di dunia pendidikan, muaranya adalah murid. Jadi apapun yang kita lakukan, ya kita harus membuat keberpihakan kepada murid. Ya. Jadi kita tidak lagi hanya berfokus pada guru. Sekarang fokusnya adalah bagaimana kita menanamkan karakter, bagaimana kita berperilaku dengan baik yang bisa dicontoh oleh murid kita. Bagaimana murid kita ini bisa unggul, kemudian bisa menjadi generasi yang bermanfaat begitu untuk sekolahan, untuk negara kita, untuk agamanya. Yang terakhir adalah guru ini adalah ibarat petani. Guru ibarat petani, sekolah itu adalah lahan atau tanah, dan murid itu sebagai benihnya. Ya, guru sebagai petaninya, sekolahan ini adalah sebagai lahan, sebagai tanah, dan murid-murid kita ini adalah benih, dan benih-benih yang kita impikan itu menjadi bibit yang unggul, gitu ya Bapak Ibu. Nah, petani pun juga harus rela berpanas-panasan, kemudian memberikan pupuk, gitu. Dan sama juga, gimana Bu Anita? Kalau nyemprot ya itu diberi pupuk ya Pak Indra ya, sebagai petani gitu. Sebagai petani di rumah dan juga petani di sekolah. Nah, petaninya ini kan ibadah gitu. Jadi kita harus ya, tumbuh subur, merawat tanaman-tanaman kita, merawat benih-benih kita, agar kita bisa panen raya bibit-bibit yang unggul gitu, dan tidak yang bisa bersaing dimanapun sesuai dengan visi Banjaran 1, yaitu unggul, berkarakter, dan berkebinekaan global. Itu harus hafal. Berwawasan global. Belum ngantuk berarti belum. Nah, kemudian ada disiplin positif juga. Disiplin positif yang ada di SDM
Bapak Ibu, saya ya baru 5 tahun di sini, baru saya rasakan bahwa akhir-akhir ini kita sedang bersemangat-semangatnya untuk menjadi generasi yang unggul, untuk mendisiplinkan anak-anak itu ke arah yang positif gitu. Jadi lebih banyak berkarya, ini saya sangat senang sekali. Kemudian ada nilai kebajikan yang universal, teori motivasi dan kesepakatan kelas. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di mana ada kebajikan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sumber disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya ya Bapak Ibu. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Sesuai tadi yang sudah kita bahas bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Gitu. Jadi kalau kita mau disiplin, anak-anak itu mau disiplin, yaitu harus dari unsur intrinsiknya. Kita hanya bisa memotivasi anak-anak untuk bersikap disiplin positif. Tapi kalau dari dirinya sendiri itu masih menolak, ya kita akan berusaha terus memotivasinya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Balik lagi dari internalnya Bapak Ibu. Jadi untuk yang motivasi eksternal itu hanya bisa mempengaruhi, tapi tidak bisa mengkondisikan. Bukan akibat paksaan, pujian, atau dukungan. Nah, ini yang harus kita hindari ya Bapak Ibu di era sekarang, di era digitalisasi, apa-apa bisa viral, apa-apa bisa viral. Kalau kita terlalu keras atau terlalu mendisiplinkan, tapi bukan disiplin yang positif, ya, yang bersifat hukuman seperti itu, kita juga akan nantinya bisa menerima getahnya. Jadi kita harus hati-hati sekali di era digitalisasi ini. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau karena kita sudah PSP, ya, PSP Angkatan 3, di sini kita sedang menggaungkan tentang profil pelajar Pancasila, di mana isinya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjadi anak yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, Bapak Ibu, saya membahas sedikit tentang dulu ketika BIMTEK, saya kan belum sempat untuk berbagi praktik baik ketika BIMTEK. Nah, di BIMTEK tersebut juga yang digaungkan adalah bagaimana anak-anak itu memiliki fondasi dulu yang kuat, yaitu tentang perilakunya. Ya Bu Ana ya, betul begitu ya. Jadi ada 6 fondasi yang harus dimiliki oleh anak-anak. Jadi seperti numerasi dan literasi atau yang berkaitan dengan matematika dan sebagainya, hitung-hitungan itu sebenarnya bukan menjadi poin penting, bukan poin utama dalam pendidikan di era sekarang. Tapi bagaimana kita menerapkan karakter-karakter yang baik, nilai-nilai kebajikan yang baik itu bagi anak-anak. Jadi
Ya, kalau di era sekarang anak-anak itu saya rasa sudah cerdas-cerdas ya, sudah pintar-pintar. Tapi yang terjadi masalahnya adalah degradasi perilaku. Jadi mereka kadang dengan gurunya itu bahasa Jawanya itu pelama ya. Merasa mereka itu temannya, ya, merasa temannya, dan kadang tanpa disadari mereka sudah melampaui batasnya sebagai siswa yang santun begitu. Dan balik lagi itu adalah PR kita bersama, Bapak Ibu guru hebat ya, dimana kita bisa memberikan energi positif, mendisiplinkan hal-hal yang positif kepada anak didik kita, tapi tidak sampai membuat mereka traumatik begitu. Nah, ini ada teori motivasi, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ada sedikit pamrih di sini, di mana anak-anak mungkin ya, saya bisa mengambil contohnya, anak-anak berperilaku baik, berperilaku disiplin, misalnya tugasnya langsung dikerjakan di sekolah itu baik satu, tapi ada maunya agar disanjung guru, agar ketika dia melakukan kesalahan itu dimaafkan tanpa kita menyadari kesalahannya. Yang ketiga adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu di nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi untuk menjadi disiplin itu juga harus dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi bisa menghargai diri sendiri agar kita itu tidak direndahkan oleh orang lain nantinya. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Ya, itu bisa kita garis bawahi Bapak Ibu. Penghargaan itu boleh kita lakukan dan efektif jika dalam waktu jangka yang pendek. Tapi jika dalam waktu yang panjang, jika seorang guru itu sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi bahasa kasarnya itu adalah caper. Mungkin ada ya dari anak-anak kita itu yang pura-pura atau sering caper dengan kita gitu ketika di kelas ya. Mungkin ada nanti kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Mari kita analisis sebentar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua adalah hukuman itu cenderung ya Bapak Ibu cenderung membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi di sini ada perbedaannya. Nanti di akhir itu ada yang namanya segitiga restitusi. Itu lebih membuat anak itu nyaman daripada hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya adalah anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya, kalau hukuman itu bersifatnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Yang
anak menyakiti diri sendiri. Biasanya kalau anak-anak itu sering dihukum, dia akan cenderung menyakiti dirinya sendiri. Dan kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Selanjutnya adalah hukuman itu memberikan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan jika mereka mendapat hukuman. Tapi kalau mereka mendapatkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya, ketika dihukum, biasanya anak akan merasa marah, merasa bersalah, ya, bisa saja dipermalukan, apalagi ketika kita itu menghukumnya di depan teman-temannya. Itu juga harus menjadi evaluasi bagi kita. Jadi ketika ada anak yang merasa yang melakukan kesalahan, itu lebih baik kita bedakan waktu dan ruangnya ketika kita sedang mengobrol. Jadi tidak ada teman-temannya di situ. Nah itu juga harus kita yang kondisikan sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensinya adalah anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, di sini ada keyakinan kelas atau yang biasanya kita kesepakatan atau keyakinan kelas yang sedang kita lakukan ketika MPLS kemarin ya Bapak Ibu. Di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini lebih mengarah ke yang universal atau lebih ke nilai kebajikan yang dituju. Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu adalah anak bisa bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang kita bangun itu adalah anak bisa menghormati orang lain. Anak bisa menghormati dirinya sendiri tentunya. Kemudian yang ketiga adalah anak hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinan kelas yang kita bangun bersama yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dan selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Itu adalah peraturannya. Itu kan kalau peraturan lebih agak keras gitu ya bahasanya. Kalau keyakinan kelas yang kita bangun adalah keselamatan dan menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba gitu. Kalau mungkin ini lebih di SMA ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas yang kita bangun adalah bagaimana diri kita itu bisa menjadi orang yang sehat, yang peduli akan kesehatannya. Selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan yang kita bangun adalah sekali lagi menghormati orang lain dan kesabaran. Selanjutnya adalah ya, ini ketika COVID misalnya menggunakan masker atau ketika sedang sakit gitu. Anak-anak peraturannya adalah menggunakan masker. Tapi keyakinan yang kita bangun adalah peraturan tersebut untuk menjaga kesehatan serta keselamatan bagi orang lain. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, karena kita lahannya sempit seperti di Banjaran 1 ini, kita sering mengatakan gitu ya, jangan lari-lari, jangan ini, jangan itu. Tapi kita lupa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak bahwa kenapa sih kita tidak boleh misalnya berlari-lari gitu, berlari-lari di dalam koridor yang sangat luas ini, sangat sempit itu ya. Yang harus kita bangun adalah kalau kamu lari-lari di dalam koridor atau di lorong kita ini karena lahan kita sempit, jadi nanti keselamatannya atau keamanannya itu akan terganggu gitu. Nah, saya agak bernafas ya Bapak Ibu karena sangat excited
Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup tentunya, kemudian penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, dan kesenangan serta kebebasan. Nah, kalau di dalam pendidikan gitu, ada kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Saya minta tambahkannya oleh Bu Anita. Misal anak didik kita itu tangki cintanya, yaitu kasih sayang dan rasa diterimanya itu kurang. Gimana Bu? Misalnya kurang begitu Bu? Mungkin akhir-akhir ini banyak ditemui siswa atau khususnya anak saya di kelas saya itu yang awalnya saya tidak tahu latar belakang keluarganya seperti apa. Anak ini kok mendekat cerita ini apa yang di rumah dilakukan, apa yang tadi malam terjadi itu kok menceritakan ke saya. Terus setelah saya telusuri ternyata di rumah itu ibunya sudah divorce, kemudian ibunya ikut bekerja sampai malam, akhirnya mungkin dia itu ingin curhatnya ke saya. Hal yang kecil ini yang perlu kita tangani, yang seperti ini kita upayakan sebisa mungkin, karena kasih sayang yang di rumah itu belum tercukupi. Sebisa mungkin di sekolah bagaimana caranya, mungkin juga perlu waktu khusus, perlu waktu lebih daripada teman-temannya untuk kita lebih memperhatikan dia. Yang saat ini yang memang lagi booming gitu ya Bu. Kadang anak-anak itu tidak mau bercerita kepada orang tuanya, tapi lebih mau atau nyaman itu bercerita dengan bapak ibu gurunya gitu. Nah, jadi yang harus menjadi perhatian kita semua bapak ibu bahwa tidak semua peserta didik itu datang ke sekolah itu dengan tangki cinta yang penuh. Ada yang bocor, ada yang tidak penuh. Jadi yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar anak-anak tersebut. Begitu ya Bu Anita ya. Dan menjadikan guru yang diterima, supaya anak itu bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik, yang bisa terbuka dengan kita, itu juga tidak gampang ya Bapak Ibu. Kita harus memahami dan mengerti bahasa-bahasa mereka, dan yang kadang bahasa-bahasa mereka itu kan bahasa-bahasa yang ya anak sekarang gitu ya, kadang juga bisa dilebihkan gitu. Dan ya kita yang harus mengkondisikan bahwa latar belakangnya seperti ini. Kenapa sih anak ini kalau di sekolah itu ngantuk terus sih? Terlambat terus ketika datang. Ternyata bagaimana Pak Indra? Rumahnya jauh. Nah, itu kadang kita kan pagi itu ya kita tahunya mereka bersekolah ya harus sesuai dengan aturan di sekolah. Ternyata rumahnya jauh. Berangkatnya jam 5. Itu Pak Indra ya sebenarnya. Ternyata saudaranya banyak, makanya orang tuanya harus ribet dulu dengan saudaranya. Kemudian ketika datang ke sekolah sering terlambat. Nah, iya. Kemudian tentang penguasaan. Nah, Bapak Ibu misalnya ada rekan sejawat kita atau anak-anak didik kita gitu ya, ketika di sekolah itu inginnya maju terus atau inginnya menjadi yang terbaik gitu, atau menjadi yang pertama gitu. Mungkin ya
ketika di rumah itu mereka kurang dipercaya oleh keluarganya gitu. Jadi mereka memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan itu ya di sekolah. Jadi ya itulah tadi, bagaimana kita menjadi petani yang bisa menyemai benih-benihnya, bagaimana kita menjadi orang tua kedua yang bisa memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Jadi 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Ketika misalnya ya, ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, begitu minta tanggapannya Bu Vivi. Misalnya 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, apa sih Bu Vivi yang terjadi di dalam diri kita gitu Bu? Apa? Saya penasaran. Oleh, kata Bu Vivi oleh. Apa sih saya? Ya, baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Kalau dari pengalaman ya Bu, ini kita sendiri atau mungkin peserta? Kita sendiri. Kalau dari kita sendiri ya Bu, nah ini kita tidak bisa memungkiri walaupun kita itu adalah seorang pendidik gitu, tapi sebenarnya kita adalah orang biasa yang tetap memiliki permasalahan di rumah atau mungkin permasalahan-permasalahan di tempat lain. Jadi ketika kebutuhan dasar manusia itu ada yang belum terpenuhi di dalam diri kita, jelas nanti yang pertama kita akan emosi. Kedua, kita akan mencari perhatian dari orang lain. Nah, ini yang membahayakan. Jangan jadi Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi kebutuhan dasar itu nanti bisa dilakukan kita sendiri. Sedangkan untuk anak itu nanti jelas di kelas anak itu yang pertama adalah mungkin tidak bisa konsen dengan pembelajaran, atau mungkin dia akan mencari perhatian kepada gurunya, atau mungkin akan jahil dan sebagainya seperti itu. Karena memang di tahun sebelumnya ketika saya masih ngajar sekarang yang kelas 6 itu masih di kelas 4, ketika ada permasalahan kemudian saya melakukan, kalau sekarang itu namanya segitiga restitusi itu, ternyata memang ada kebutuhan dasar pada anak itu yang belum terpenuhi sehingga dia jahil kepada temannya, atau mungkin dia melakukan kesalahan tanpa seperti anak yang tidak merasa bersalah seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya di dalam setiap pembelajaran itu kita sebagai seorang pendidik di awal pembelajaran harus mengetahui keadaan psikologis anak. Nah, dari keadaan psikologis anak kemudian kita tanyai di setiap hari itu, akhirnya kita bisa menetralisir dengan beberapa kegiatan, contohnya SPG. Begitu itu. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu atas terima kasih atas tanggapannya. Nah, saya setuju dengan Bu Belita bahwa kalau kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi gitu ya, diri kita sendiri, kita sebagai guru pun akan tidak balance gitu. Kalau di rumah, misalnya di rumah sudah ada banyak permasalahan dan sebagainya, ya ketika di sekolah walaupun kita merasa emosional, ketika datang di sekolah kita disambut oleh anak didik kita harus berpura-pura bahagia. Berpura-pura bahagia, harus senyum, ice breaking, kita tepuk-tepuk. Kita sudah senyum terus ya. Walaupun hiburan saya ya itu. Jadi kebutuhan dasarnya dipenuhi di sekolah. Jadi kita harus seperti artis gitu ya Bapak Ibu. Di rumah ribut, di sekolah kita ya cantik, senyum terus gitu. Seperti Bu Nunu ini, walaupun ya Bu Nunu di rumah gak ada yang menghantam gitu ya. Senyum semangat. Nah itu bisa kita mencoba dari Bu Nunu ini. Tidak.
ngedidik kita juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin ada kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, makanya dia mencari kebutuhan dasar tersebut di sekolahan. Bisa tadi ya Bu Belita ya, mungkin jahil dengan temannya, mungkin mengganggu temannya karena minta diperhatikan, ternyata diperhatikan oleh gurunya tentunya ya. Mungkin membuat masalah terus dengan teman sekelasnya gitu, ternyata oh saya ingin ngobrol ternyata dengan ibu guru gitu. Dan itu tadi ya Bapak Ibu, kalau untuk anak-anak kita bisa mengkondisikan, tapi kalau untuk anak dewasa mungkin kalau tangki cintanya belum penuh gitu ya, belum penuh, tadi ada yang meletup ya, kita bisa memenuhinya oleh teman kita gitu. Tapi boleh Bu ya, hanya dengan sesama, maksudnya misalnya ibu dengan ibu. Oh, belum diperjelas. Misalnya tangki cintanya kan tidak terpenuhi. Cinta kan tidak harus lawan jenis. Ya, temannya bisa memenuhi dengan menjadi teman curhat, mengajak belajar, misalnya kalau di sekolahan tertentu ya Bapak Ibu, bukan di sini ya, bukan di sini tentunya, di sekolahan mana mungkin gitu, ada rekan sejawatnya itu kayaknya pengen maju terus, tapi tidak melihat yang belakang, inginnya berprestasi terus, tapi tidak memikirkan teman-temannya. Itu mungkin tangki cinta, tangki yang lainnya, kesenangan, penguasaannya itu belum terpenuhi. Makanya beliau itu ya mencarinya di sekolahan, karena ada bekerjanya di sekolahan. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ya. Yang pertama adalah sebagai guru itu sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kalau menurut posisi kontrolnya, nah kita itu harusnya itu di bagian yang mana, Bu Nunung? Kalau harusnya kita tuh berada di mana sih? Di penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Kalau saya senang sebagai teman. Kalau sebagai teman, mereka seandainya mau bercerita itu lebih nyaman, tidak sungkan. Memberi saran pun teman juga bisa sebagai teman. Jadi saya lebih suka di tengah-tengah itu sebagai teman. Kan di situ di gambarnya itu lebih ya betul. Saya suka yang tengah saja sebagai teman. Tapi memang itu yang saya sampaikan ke anak-anak. Meskipun saya dulu di sini, saya itu sebagai teman kalian. Jadi teman berbagi cerita, teman bertanya tentang pelajaran. Jadi tidak menganggap kalau sebagai misalnya penghukum yang menakutkan, sebagai pemantau yang kayak pengawas begitu menakutkan. Jadi saya lebih suka guru itu sebagai teman belajar untuk anak-anak. Terima kasih Bu Nunung atas tanggapannya ya, bahwa Bu Nunung itu sukanya sebagai teman gitu, agar peserta didik kita lebih nyaman ketika berbicara dengan kita. Kalau dari Pak Endra, nah Pak Endra, posisi guru itu harusnya di mana sih Pak Endra? Sebenarnya kalau dari 5 ini semua guru juga pernah, juga bisa, 5-5-nya juga bisa. Tapi kalau saya lebih memilih sebagai manajer, karena bisa mengatur kelas, mengkondisikan kelas. Tapi ini bukan, saya sebagai kepala sekolah ya, kalau sebagai guru ya saya. Ya, kalau sebagai
Mungkin itu pengalaman dulu ya sekaligus. Pengalaman dulu ya Pak Indra, sebelum kepala sekolah ya Pak Indra pernah jadi guru tentunya. Iya, sekarang sudah kepala sekolah, lingkungannya sudah berbeda ya Pak Indra ya. Jadi, dulu kalau sebagai guru gitu, pasti sebagai guru. Sekarang sudah kepala sekolah, jadi mungkin pandangannya berbeda. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi ini sebenarnya saya setuju dengan Pak Indra bahwa semua guru pasti pernah mengalami di posisi-posisi tertentu ini. Ya, pernah jadi penghukum, pernah membuat bersalah, jadi teman, pemantau, dan manajer. Tapi idealnya, ya Bapak Ibu, idealnya seorang guru itu adalah menjadi manajer. Ya, di antara kelima posisi kontrol tersebut itu sebaiknya. Jadi kita bisa mengupayakan seorang guru atau kita sebagai guru itu menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Gitu. Jadi tidak ya, jadi kita sebagai teman tadi itu sudah masuk di dalam kita sebagai manajer. Kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Dan itu ya kita ikut serta, kita tetap ikut serta mendampingi murid, memantau, dan semuanya ini menjadi satu, yaitu di posisi manajer. Itu adalah idealnya ya Bapak Ibu, idealnya kita sebagai manajer. Tapi kalau kita misalnya masalahnya tidak yang terlalu kompleks gitu ya, kita bisa juga sebagai teman. Di sini ada tabel-tabelnya, kelihatan nggak? Dari belakang kelihatan? Di belakang kan? Nah, motivasinya guru berbuat, kemudian identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Identitas suksesnya mengharapkan imbalan atau bergantung pada orang lain, kemudian menghargai diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa tadi idealnya adalah guru itu sebagai manajer sudah tertera di dalam tabel-tabel ini. Saya dalam yang tabel pertama, jika kita sebagai penghukum, gitu, kita akan menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti dan menyindir. Nah, itu yang harus kita tahan ya Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang bermasalah di kelas itu jangan sampai kita itu seakan-akan menyudutkan siswa. Jadi misalnya seperti ditunjuk atau dimarahi di depan teman-temannya. Namun ketika kita menjadi orang yang merasa bersalah adalah diceramahi terus, tapi tidak ada solusinya. Seharusnya kamu itu gini, ibu tuh kecewa dengan kamu itu begini, kamu itu begini ngono. Itu adalah posisi kita ketika kita membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, itu mungkin alasan-alasan yang kita gunakan itu agar murid itu nyaman, agar siswa itu terbuka dengan kita. Kemudian kalau kita posisinya adalah pemantau gitu, kita akan melihat saja gitu Bapak Ibu. Jika kita posisinya adalah manajer, itu kita lebih bisa mengkondisikan anak-anak kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bimbingan kita tentunya. Di sini ada yang segitiga restitusi. Ini adalah jalan yang bisa kita ambil, gitu ya, yang bisa kita ambil
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Minggu lalu saya melihat Bu Anita ini sedang melakukan segitiga restitusi, ya Bu Anita, ketika di perpustakaan. Nah, jadi saya bisa mengambil contoh, saya bisa mengambil pembelajaran dari permasalahan Bu Anita kemarin. Itu anak-anaknya tidak langsung dihukum gitu ya Bapak, tidak langsung diberi kata-kata mutiara itu di depan teman-temannya. Bu Anita lebih memilih gitu anak-anaknya yang mohon maaf bermasalah begitu ditaruh di perpustakaan dulu, ditanyai baik-baik gitu ya. Ini ada 3. Ini sepertinya kemarin itu Bu Anita sudah melakukan semuanya, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemarin ya Bu Anita apa sih untuk melihat dari segitiga restitusi ini, di mana anak-anak tidak kita hadir di depan teman-teman. Apa sih yang bisa kita ambil begitu Bu? Kenapa Bu Anita memilih anak-anak itu ya ditempatkan di tempat yang berbeda dulu untuk ditanyai, untuk mengklarifikasi gitu. Apa yang bisa kita ambil dari itu? Pada dasarnya saya hanya ingin awalnya saya hanya ingin mengetahui mereka itu melakukan itu karena apa, latar belakangnya apa, tujuannya apa. Kemudian jika ini adalah yang pertama kali, semoga ini menjadi introspeksi mereka bahwa ini yang terakhir kali dan ini salah, tidak boleh lagi. Namun ketika sudah dilakukan beberapa kali, saya ingin mereka yakin bahwa tidak ada maksiat itu yang tidak nyambung, pasti nyambung. Sekarang tidak ketahuan, it's okay, besok lagi tidak ketahuan lagi. Itu saya ingin mereka meyakini bahwa ini semua tidak boleh untuk dibiasakan, dan mereka meyakini bahwa tidak ada maksiat itu yang tidak nyambung itu. Kemudian kalau masalah yang saya berjanji kepada mereka bahwa saya tidak akan memberikan informasi apapun ke teman-teman ataupun ke orang tua, karena saya ingin mereka itu laki-laki semua bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Untuk semua itu ada resikonya, semua itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi juga saya ada sedikit mengancam, ketika ini terjadi lagi, ibu tidak akan segan-segan mengumumkan ke semua orang, karena seperti itu sebagai antisipasi saya supaya tidak terjadi lagi gitu. Karena ada yang satunya itu memang sudah beberapa kali dan saya tidak ingin terjadi lagi, intinya itu. Dan saya harus menepati kesepakatan yang saya bikin. Terima kasih Bu Anita. Ya. Gimana Bu? Ya. Dari pengalaman Bu Anita tersebut ya, kita bisa mengambil langkah-langkah yang mungkin nanti ketika terjadi masalah begitu Bapak Ibu di kelas-kelas kita, jangan langsung anak itu dihukum, atau jangan langsung anak itu didiskriminatif gitu ya, kayak kamu tuh harusnya begini, kamu harusnya gini, atau menyalahkan temannya, atau ya di depan teman-temannya itu. Nah itu sebaiknya ya kita hindari, jadi kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini, dimana tadi kalau dari cerita Bu Anita kita tanya dulu, kenapa sih kamu melakukan itu?
Ya, semua orang pernah berbuat salah tentunya, semua orang pernah berbuat yang tidak baik. Tapi kenapa? Kenapa kamu sampai melakukan itu? Apa sih dasarnya? Ketika anak sudah merasa nyaman berbicara dengan kita, anak akan mengatakan, Bu, pasti ada alasannya ya Bu ya, kenapa seperti ini? Mungkin kalau misalnya anak itu permasalahannya berbeda dengan Bu Anita, saya mengganggu temannya atau menjadi temannya. Kenapa kamu itu selalu menjadi temannya? Kenapa sih kamu selalu menjadi temanmu yang ini dan ini? Ternyata mungkin ya Bapak Ibu ada sedikit kecemburuan. Misalnya kita lebih cenderung ke anak tersebut, terus yang satunya cemburu tidak diperhatikan. Itu juga bisa terjadi. Jadi perhatian kita itu harus menyebar, menyeluruh. Gimana Pak Indra? Merata, menyebar merata. Kemudian kita bisa memvalidasinya. Apa sih yang dibutuhkan untuk anak ini? Mereka kan perlu didengar. Tentunya mereka perlu didengar dan mereka perlu diyakinkan juga. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, menanyakan kesepakatannya. Ya, kalau kamu ya kesepakatan kelas kita adalah bertanggung jawab, menghormati dan sebagainya, itu dikembalikan kepada anak-anak yang bermasalah tadi ya Bu ya. Dimana tadi saya mengutip dari Bu Anita adalah tidak ada maksiat yang tidak candu. Itu kita harus hati-hati. Tidak ada maksiat yang tidak candu. Maksiat itu yang narkoba ya. Maksiat itu seperti narkoba, jadi bisa ketagihan terus, jadi kecanduan terus ya Bapak Ibu. Itu kata-kata hari ini ya Pak. Tidak ada maksiat yang tidak candu. Itu sangat mengena di hati. Sampai batu dari tadi. Jadi kita semaksimal mungkin ya Bapak Ibu, kita harus menggunakan segitiga restitusi ini, di mana kita tidak menghukum siswanya, ya. Jadi kita memvalidasi dulu apakah kebutuhannya, kenapa melakukannya. Setiap orang pernah berbuat salah dan biar anak-anak itu nyaman berbicara dengan kita, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya. Jadi kalau permasalahannya sudah dicari, kebutuhan dasarnya sudah dicari, kita sudah memvalidasinya, kita akan bisa menemukan solusinya, begitu. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Nah, jadi hubungan di dalam rekan sejawat atau apapun itu juga bisa menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya menyalahkan dan menyalahkan. Jadi kita harus mencari latar belakang permasalahan tersebut. Kemudian ciri-ciri restitusi selanjutnya adalah menawarkan. Jadi kita tidak berusaha untuk memaksa. Kita tawarkan dulu. Kalau kamu nanti bisa memperbaiki perilaku kamu, gitu, kamu akan begini. Jadi kita tawarkan. Kita tidak langsung memaksa. Kamu tidak boleh seperti ini tanpa melihat permasalahannya. Yang ketiga adalah menuntut, melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Seperti yang Bu Anita tadi laksanakan ya. Jadi digali dulu apa sih permasalahannya sampai bisa-bisanya bertindak seperti itu. Yang terakhir adalah restitusi ini berfokus pada solusi. Jadi kita sebagai guru itu tidak hanya menceramahi, tidak hanya menghukum, tapi juga harus menemukan solusinya. Dan solusi itu harus bisa disepakati oleh peserta didik kita. Jadi solusi yang kita gunakan itu bukan pemaksaan. Jadi kita sepakat
sepakat dengan peserta didik. Kalau nanti kamu bisa memperbaiki, kamu harus bisa bertanggung jawab seperti itu. Nah, kita sampai ke penghujung. Ini yang oh, Masya Allah sudah setengah 4 ya. Sudah setengah 4 ya, waktunya check out ya, sepertinya sudah lewat dari jam. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya, sudah mengeluarkan aspirasinya. Saya sangat berterima kasih lagi, sekali lagi. Jangan bosan-bosan untuk saya libatkan karena masih sampai bulan Desember. Masih sampai bulan Desember. Kemudian Bapak Ibu yang harus sebagai guru penggerak itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasti akan berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi sebagai guru penggerak itu bukan sebagai yang paling pintar, bukan sebagai yang paling bisa, bukan sebagai yang paling mandiri. Itu ya Bapak Ibu, jadi jangan skeptis dengan yang namanya guru penggerak. Tapi yang paling bisa menggerakkan. Oh ya, pasti itu adalah tujuan kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Jadi kita saya pribadi itu semandiri-mandirinya guru penggerak, pintar-pintarnya guru penggerak tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa mencapai visinya kalau tidak berkolaborasi. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru. Saya tutup ya, diseminasi atau berbagi praktik baik hari ini. Kita akan bertemu lagi di berbagi praktik baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Belita. Kita beri aplaus sekali lagi untuk narasumber kita Ibu Siti Halimatul Salamah, yaitu calon guru penggerak kelas 11 Kota Kediri. Baik hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi, terima kasih sekali sudah bersabar hingga pukul 4 kurang ini kita sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini, yang mana bisa menjadi refleksi untuk kita semua. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu khususnya untuk kegiatan atau seketika restitusi tadi di rumah, itu bisa kita praktekkan di dalam kelas, baik itu kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Baik, saya kira karena waktu juga sudah sore, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau tidak ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.